Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati hanyalah khayalan anak kecil, sampai hari itu tiba ketika saya melihatnya. Pria yang di mata dunia adalah serigala ganas, tapi bagi saya, dia adalah hembusan angin segar di tengah panasnya Jakarta. Bagaimana bisa? Saya, seorang pemuda biasa dari keluarga sederhana di pinggiran kota, tiba-tiba terjerat dalam pusaran emosi yang begitu dalam, hingga saya mempertanyakan segala keyakinan saya tentang hidup. Dan yang lebih mengejutkan, dia yang semua orang takuti sebagai pengusaha kejam, ternyata menyimpan hati yang rapuh seperti kaca. Nama saya Arjuna, atau biasa dipanggil Jun. Saya lahir dan besar di Jakarta, di sebuah kampung kumuh di mana mimpi-mimpi sering terkubur di bawah tumpukan sampah dan hiruk-pikuk lalu lintas. Ayah saya seorang sopir angkot, ibu bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Hidup kami sederhana, tapi penuh kasih sayang. Saya sendiri bekerja sebagai barista di sebuah kai kecil di kawasan Sudirman, tempat para eksekutif muda datang untuk secangkir kopi hitam sambil membahas bisnis mereka. Itulah tempat saya pertama kali bertemu dengannya, Rama. Rama adalah pemilik perusahaan properti besar di Jakarta. Namanya sering muncul di berita, tapi bukan karena prestasi, melainkan skandal. Orang bilang dia seperti serigala di atas ranjang bisnis, kejam, tanpa ampun, siap menerkam siapa saja yang menghalangi jalannya. Saya ingat pertama kali melihatnya, dia masuk ke kai dengan setelan hitam rapi, wajahnya tegas, mata tajam seperti elang. Pelanggan lain langsung diam, seolah ruangan tiba-tiba dingin. Saya gemetar saat menyajikan kopinya, tapi dia tersenyum tipis. "Terima kasih, Jun," katanya sambil membaca nama di bade saya. Suaranya lembut, bertolak belakang dengan citranya. Dari situ, semuanya dimulai. Rama sering datang, selalu memesan yang sama, espresso doppio tanpa gula. Kami mulai berbincang-bincang kecil, tentang cuaca, tentang lalu lintas Jakarta yang macet parah. Lambat laun, obrolan itu menjadi lebih dalam. Dia cerita tentang masa kecilnya di Surabaya, bagaimana dia berjuang dari nol setelah ayahnya meninggal karena kecelakaan. "Hidup ini keras, Jun, kadang kita harus jadi serigala untuk bertahan," katanya suatu hari, matanya menatap jauh ke jendela. Saya merasakan getar di hatinya, sesuatu yang rapuh di balik topeng kejam itu. Saya sendiri tak pernah berpikir akan jatuh cinta pada pria. Di masyarakat Indonesia, terutama di keluarga tradisional seperti milik saya, hal itu tabu. Saya pernah punya pacar perempuan Disma, tapi rasanya hampa, seperti memaksakan pule yang tak pas. Dengan Rama semuanya berbeda. Setiap tatapannya membuat jantung saya berdegup kencang, setiap sentuhannya, meski hanya saat menyerahkan cangkir, membuat saya merinding. Tapi saya takut. Bagaimana jika ini hanya ilusi? Bagaimana jika dunia tahu dan menghancurkan kami? Suatu malam setelah kai tutup, Rama menunggu saya di luar. Hujan deras mengguyur Jakarta, banjir mulai naik di jalanan. "Ayo saya antar pulang," katanya. Saya ragu, tapi akhirnya naik ke mobil mewahnya. Sepanjang jalan kami diam, hanya suara hujan yang memecah keheningan. Tiba-tiba dia berhenti di pinggir jalan, memandang saya dengan mata yang penuh emosi. "Jun, saya tak bisa bohong lagi. Saya suka kamu. Lebih dari sekadar teman." Kata-katanya seperti petir, menyambar hati saya. Saya terdiam, tapi dalam hati, saya tahu ini yang saya tunggu. Mulai saat itu, hubungan kami berkembang diam-diam, kami bertemu di tempat-tempat tersembunyi, taman kecil di Menteng, atau kai pinggiran yang tak ramai. Rama menunjukkan sisi lain dirinya, romantis, perhatian. Dia membawakan saya makanan aurit dari Surabaya, mendengarkan cerita saya tentang mimpi menjadi penulis. "Kamu punya bakat, Jun, jangan biarkan Jakarta menghancurkanmu," katanya sambil memegang tangan saya di bawah meja. Tapi di balik kebahagiaan itu ada bayang-bayang. Teman-teman Rama, para pebisnis, mulai curiga. Dan keluarga saya yang konservatif tak boleh tahu.
Satu hari, saat kami sedang berjalan di taman, seorang teman Rama melihat kami. Matanya melebar, dan dia pergi tanpa salam. Malam itu, Rama mendapat telepon. Mereka tahu, mereka bilang saya gila, bahwa ini akan merusak reputasi saya. Saya panik, tapi Rama memeluk saya. Saya tak peduli. Kamu adalah segalanya bagi saya. Tapi dalam hati saya, keraguan mulai tumbuh. Apakah cinta ini akan bertahan di tengah badai masyarakat Indonesia yang penuh prasangka? Hari-hari berlalu, dan tekanan semakin besar. Saya mulai merasa gelisah setiap malam, memikirkan apa yang akan terjadi jika rahasia ini terbongkar. Rama, di sisi lain, semakin protektif. Dia bilang dia akan melindungi saya, tapi saya tahu, di balik senyumnya, ada kekhawatiran. Kita harus hati-hati, kataku dalam hati, tapi emosi sudah terlalu dalam untuk mundur. Keraguan itu semakin menggerogoti jiwa saya, seperti racun yang perlahan menyebar. Setiap kali Rama menelepon, suaranya terdengar lelah, tapi dia selalu berusaha menyembunyikannya. Semuanya baik-baik saja, jangan khawatir, katanya, tapi saya tahu ada sesuatu yang salah. Di KAE, pelanggan mulai berbisik tentang Rama. Dia itu serigala, hati-hati, kata seorang tamu tetap. Saya tersenyum paksa, tapi dalam hati, saya bertanya-tanya, apakah saya sedang bermain api. Suatu akhir pekan, Rama mengajak saya ke Bali, katanya untuk liburan singkat. Kami terbang ke sana, meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta. Di pantai Kuta, di bawah matahari terbenam, kami berjalan bergandengan tangan. Untuk pertama kalinya, kami merasa bebas. Di sini, tak ada yang mengenal kita, bisik Rama di telinga saya. Kami duduk di pasir, mendengarkan ombak. Dia cerita lebih banyak tentang masa lalunya, bagaimana dia dipaksa menikah oleh keluarga, tapi pernikahan itu gagal karena dia tak bisa mencintai istrinya. Saya tapi di Indonesia, itu seperti kutukan. Kata-katanya membuat hati saya sakit, tapi juga semakin mencintainya. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Saat kami kembali ke Jakarta, masalah datang bertubi-tubi. Teman Rama yang melihat kami di taman ternyata menyebarkan rumor. Di kantornya, rekan bisnis mulai menjauh. Mereka bilang saya tak layak memimpin jika hidup saya tidak normal, kata Rama dengan suara gemetar. Saya memeluknya, tapi dalam hati, saya merasa bersalah. Apakah saya yang membuatnya menderita? Malam itu, kami bertengkar untuk pertama kalinya. Kamu harus putuskan, Rama. Bisnis atau saya, tanya saya dengan air mata. Dia marah, jangan paksa saya. Saya mencintaimu, tapi hidup ini bukan dongeng. Kata-katanya menusuk, dan saya pergi meninggalkannya. Sepanjang malam, saya berjalan sendirian di jalanan Jakarta, hujan kembali turun. Dalam hati, saya berdoa, Tuhan, mengapa cinta ini begitu sulit? Keesokan harinya, Rama datang ke KAE, memohon maaf. Saya tak bisa tanpa kamu, Juni. Kami berdamai, tapi luka itu tetap ada. Saya mulai merasakan konflik batin yang lebih dalam. Di satu sisi, saya mencintainya, di sisi lain, saya takut kehilangan keluarga. Ibu saya sering bertanya mengapa saya jarang pulang, dan saya bohong, bilang lembur. Tapi bohong itu seperti beban yang semakin berat. Beberapa minggu kemudian, kejadian yang lebih buruk terjadi. Rama diundang ke acara keluarga besarnya di Surabaya. Dia ingin saya ikut, tapi saya menolak. Terlalu berisiko, kata saya. Dia pergi sendirian dan saat dia kembali, wajahnya pucat. Keluarga saya tahu tentang kita. Mereka marah besar, bilang saya harus menikah lagi atau mereka akan putus hubungan. Hati saya hancur. Apakah ini akhir? Saya menghabiskan malam-malam berikutnya dalam kegelisahan. Setiap kali memejamkan mata, saya melihat wajah Rama, campur aduk antara cinta dan ketakutan. Apa yang harus saya lakukan, tanya saya pada diri sendiri. Cinta ini begitu indah, tapi juga menyakitkan.
Di Indonesia, di mana norma agama dan budaya begitu kuat, kami seperti buronan. Rama mencoba meyakinkan saya. Kita bisa pindah ke luar negeri, mulai hidup baru. Tapi saya ragu. Saya tak bisa meninggalkan keluarga. Konflik ini semakin dalam, membuat saya sulit tidur. Setiap hari, emosi saya naik turun seperti ombak Bali yang kami kunjungi. Akhirnya, saya memutuskan untuk bertemu keluarganya. Mungkin itu kesalahan, tapi saya ingin membuktikan bahwa cinta kami tulus. Perjalanan ke Surabaya penuh ketegangan. Saat tiba, saya disambut dingin. Ibu Rama memandang saya dengan tatapan penuh kebencian. "Kamu merusak anak saya," katanya. Rama membela saya, tapi pertengkaran pecah. Saya pergi dengan hati hancur, bertanya-tanya apakah ini layak. Kembali ke Jakarta, saya semakin terpuruk. Rama juga demikian. Hubungan kami mulai retak, penuh curiga dan air mata. Tapi di balik itu, cinta masih ada, menyiksa kami berdua. Penderitaan itu semakin dalam, seperti luka yang tak pernah sembuh. Setiap hari, saya merasakan beban yang lebih berat di dada. Rama mulai jarang datang ke KAE, katanya sibuk dengan bisnis yang goyah karena rumor. Saya mengerti, tapi hati saya sakit. "Apakah dia mulai menjauh?" tanya saya dalam hati, setiap malam saat sendirian di kamar kecil saya. Bayangan masa depan gelap menghantui, membuat saya sulit bernapas. Suatu hari, kejutan datang. Seorang teman lama Rama, yang bernama Budi, menghubungi saya. "Jun, kita harus bicara. Ini tentang Rama." Kami bertemu di sebuah warung kopi kecil. Budi dengan wajah serius bilang Rama dulu pernah punya hubungan seperti ini, tapi dia meninggalkannya karena tekanan keluarga. "Hati-hati, dia mungkin melakukan hal yang sama padamu." Kata-katanya seperti pisau menusuk dalam. Apakah Rama membohongi saya? Saya konfrontasi Rama malam itu. "Benarkah kamu pernah meninggalkan seseorang karena keluarga?" tanya saya dengan suara gemetar. Dia terdiam, lalu mengangguk. "Itu masa lalu, Jun, saya berubah karena kamu." Tapi keraguan sudah tertanam. Saya merasa dikhianati, meski itu bukan pengkhianatan langsung. Malam-malam berikutnya, saya menangis sendirian, mempertanyakan segalanya. Mengapa cinta ini penuh dusta? Konflik semakin memuncak ketika keluarga saya mulai curiga. Adik saya melihat saya dengan Rama di taman dan dia cerita ke ibu. Ibu marah besar, "Jun, apa yang kamu lakukan? Ini dosa besar." Saya menyangkal, tapi air mata ibu membuat hati saya remuk. Dalam hati, saya berteriak, "Mengapa Tuhan memberi saya perasaan ini jika itu salah?" Rama mencoba mendukung saya, tapi dia sendiri sedang berjuang. Bisnisnya hampir bangkrut karena mitra mundur. "Ini karena kita," katanya dengan suara putus asa. Saya memeluknya, tapi emosi kami sudah seperti badai. Kami bertengkar lagi, kali ini lebih hebat. "Kamu selalu memikirkan diri sendiri," bentak saya. "Dan kamu tak pernah mengerti tekanan saya," balasnya. Kami pisah sementara, dan itu seperti neraka. Selama pisah, saya merenung dalam. Setiap detik, saya ingat momen-momen indah, ciuman pertama di Bali, tawa kami di KAE. Tapi juga rasa sakit, tatapan menghakimi orang-orang, ancaman keluarga. "Apakah ini layak?" tanya saya berulang kali. Emosi semakin membuncah, membuat saya hampir gila. Akhirnya, saya memutuskan untuk bertemu Budi lagi. Dia cerita lebih detail tentang masa lalu Rama, bagaimana Rama meninggalkan kekasih lamanya karena takut kehilangan warisan. "Dia serigala, Jun, dia akan mengorbankanmu." Hati saya hancur total. Saya merasa dikhianati oleh orang yang paling saya cintai. Malam itu, saya hubungi Rama. "Kita harus bicara." Kami bertemu di apartemennya. Saya cerita semuanya, dan dia menangis. "Saya tak akan ulangi kesalahan itu, Jun, percayalah."
Tapi kepercayaan sudah retak. Kami berpelukan tapi ada dinding di antara kami. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin besar. Media mulai memberitakan rumor tentang Rama, meski tak langsung. Saya takut nama saya terseret. Dalam hati, saya berdoa untuk kekuatan, tapi emosi sudah meluap seperti sungai banjir di musim hujan. Puncaknya datang ketika keluarga Rama mengancam akan memutus warisan jika dia tak menikah dengan perempuan yang mereka pilih. Rama ragu dan itu membuat saya marah. Pilih saja mereka, kata saya sambil menangis. Dia memohon tapi luka semakin dalam. Saya pulang ke rumah dan ibu memeluk saya. Jun, bertobatlah. Kata-katanya membuat saya semakin terpuruk. Malam itu, saya menangis hingga pagi, merasakan kesedihan yang tak tertahankan. Kesedihan itu seperti gelombang yang tak berhenti, menyapu segala harapan saya. Setiap pagi, saya bangun dengan mata bengkak, hati kosong. Rama menelepon berulang kali, tapi saya abaikan. Mengapa harus seperti ini, tanya saya pada cermin, melihat wajah saya yang lelah. Pengkhianatan masa lalu Rama menghantui, membuat saya tak bisa percaya lagi. Suatu hari, Budi datang lagi, kali ini dengan bukti foto Rama dengan kekasih lamanya. Lihat, dia berjanji hal yang sama. Hati saya seperti dirobek. Saya merasa bodoh, tertipu oleh cinta buta. Malam itu, saya konfrontasi Rama lagi. Kamu pembohong, teriak saya. Dia menangis, itu dulu, Jun, saya mencintaimu sungguh-sungguh. Tapi kata-katanya tak lagi berarti. Kami bertengkar hebat, saling lempar kata-kata pedas. Setelah itu, saya putuskan untuk putus. Ini yang terbaik, kata saya dengan suara pecah. Rama memohon berlutut, bahkan jangan tinggalkan saya, Jun, kamu adalah napas saya. Melihatnya seperti itu, hati saya hancur, tapi saya pergi. Sepanjang jalan pulang, air mata tak berhenti. Dalam hati, saya berteriak, mengapa cinta ini begitu menyiksa? Keluarga saya semakin ketat mengawasi. Ibu memaksa saya ikut pengajian, berharap membersihkan hati saya. Saya patuh, tapi dalam diam, saya menangis. Tuhan, ampuni saya, doa saya setiap malam. Tapi perasaan untuk Rama tak hilang, malah semakin kuat dalam kesedihan. Beberapa minggu kemudian, berita mengejutkan datang, Rama jatuh sakit, masuk rumah sakit karena stres. Saya panik, tapi ragu untuk datang. Akhirnya, saya pergi diam-diam, melihatnya di ranjang rumah sakit, wajah pucat, hati saya remuk. Jun, kamu datang, bisiknya lemah. Saya memegang tangannya, air mata jatuh. Saya tak bisa tanpa kamu. Di sana, dia cerita semuanya, bagaimana dia menolak pernikahan yang dipaksa keluarganya, meski kehilangan segalanya. Saya pilih kamu, Juni. Kata-katanya membuat emosi saya meledak. Saya menangis di pelukannya, merasakan campuran cinta, marah, dan harapan. Tapi pengkhianatan masih ada. Budi ternyata punya motif, dia iri pada Rama, ingin merebut bisnisnya. Saat saya konfrontasi Budi, dia mengaku. Saya bohong tentang Oto itu. Hati saya semakin hancur, merasa dikhianati oleh teman. Saya kembali ke Rama, memohon maaf. Saya salah percaya Budi. Kami berdamai, tapi luka semakin dalam. Emosi kami seperti api yang membakar, penuh gairah tapi juga destruktif. Hari-hari berikutnya, kami berusaha bangun kembali. Tapi masyarakat semakin kejam. Rumor menyebar luas, dan Rama kehilangan kontrak besar. Saya juga dipecat dari KAI karena reputasi buruk. Kami jatuh ke titik terendah, hidup dari tabungan Rama. Dalam kegelapan itu, kami saling bergantung. Setiap malam, kami berbicara hati ke hati, menangis bersama. Kita akan lewati ini, kata Rama. Tapi dalam hati saya, ketakutan semakin besar, apakah kami bisa bertahan? Puncak emosi datang ketika keluarga Rama datang ke rumah sakit. Mereka marah, tapi melihat kondisi Rama, mereka melunak.
Ibu Rama memandang saya, kamu benar-benar mencintainya. Saya mengangguk, air mata mengalir. Itu momen yang penuh air mata, di mana emosi meluap tak terkendali. Air mata itu tak pernah berhenti, seperti hujan monsoon yang tak kunjung reda. Setiap detik, saya merasakan sakit yang lebih dalam, seperti jarum yang menusuk jiwa. Rama pulih perlahan, tapi hubungan kami seperti kaca retak, indah tapi rapuh. Kita harus kuat, bisik saya setiap pagi, tapi hati saya penuh keraguan. Pengkhianatan budi menjadi pukulan terakhir. Rama marah besar, memutus hubungan dengannya. Tapi kerusakan sudah terjadi, bisnis Rama hancur, kami harus pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta. Hidup kami sederhana sekarang, tapi penuh emosi. Setiap malam, kami berpelukan, menangis atas masa lalu. Keluarga saya akhirnya tahu segalanya. Adik saya yang cerita. Ibu datang ke apartemen, wajahnya penuh amarah dan kesedihan. Jun, pulanglah. Ini bukan jalanmu. Saya menangis, ibu, saya mencintai dia. Pertengkaran itu penuh air mata, ibu pergi dengan hati hancur. Malam itu, saya menangis di pelukan Rama, merasakan kesedihan yang tak tertahankan. Rama juga berjuang dengan keluarganya. Ayahnya menelepon, kembalilah, atau kamu bukan anakku lagi. Rama menolak, saya pilih cinta saya. Kata-katanya membuat saya bangga, tapi juga sedih. Kami seperti pejuang di medan perang penuh luka. Suatu hari, klimaks datang. Budi dalam dendam menyebarkan foto kami ke media sosial. Rumor menjadi skandal nasional. Orang-orang menghujat kami, bilang dosa besar, merusak moral bangsa. Saya tak bisa keluar rumah, takut dilempari batu. Rama melindungi saya, tapi dia sendiri hancur. Malam itu, kami duduk di balkon, memandang kota Jakarta yang gemerlap. Apakah ini akhir? Tanya saya dengan suara pecah. Rama memeluk saya, tidak, Jun, cinta kita lebih kuat. Tapi air mata kami bercampur, emosi meluap seperti banjir. Saya merenung dalam, mengapa masyarakat begitu kejam? Mengapa cinta kami dianggap salah? Pertanyaan itu menyiksa, membuat saya menangis berjam-jam. Akhirnya, kami memutuskan untuk pergi dari Jakarta. Kami pindah ke Yogyakarta, kota yang lebih tenang. Di sana, kami mulai hidup baru. Rama membuka usaha kecil, saya menulis cerita tentang cinta kami. Tapi trauma masih ada, setiap malam saya bermimpi buruk. Emosi semakin intens ketika ibu saya datang ke Yogyakarta. Jun, ibu salah. Ibu lihat kamu bahagia dengan dia. Kata-katanya membuat saya menangis bahagia. Kami berpelukan dan Rama bergabung. Itu momen pengampunan yang penuh air mata. Tapi keluarga Rama lebih sulit. Mereka datang, masih marah. Pertengkaran pecah lagi, penuh tuduhan. Rama berteriak, ini hidupku. Saya menangis di sudut, merasakan sakit yang mendalam. Akhirnya, setelah berjam-jam, mereka melunak. Jika kamu bahagia, kami terima, kata Ibu Rama. Emosi meledak, kami semua menangis bersama. Itu puncak dari segala penderitaan. Puncak emosi itu seperti ledakan yang membersihkan segala kegelapan tapi meninggalkan luka yang dalam. Setelah keluarga menerima, hidup kami mulai membaik, tapi hati saya masih penuh gejolak. Setiap hari, saya bangun dengan campuran bahagia dan sedih, memikirkan perjalanan panjang kami. Kita menang, bisik Rama setiap pagi, tapi saya tahu perjuangan belum berakhir. Di Yogyakarta, kami hidup damai. Rama mengelola kai kecil, saya menulis buku tentang cerita cinta di Indonesia, berharap menginspirasi orang lain. Tapi bayang-bayang masa lalu masih menghantui. Suatu malam, saya bermimpi tentang Budi, pengkhianatan itu, dan bangun menangis. Rama memeluk saya, semuanya sudah lewat, Junji. Tapi emosi itu semakin kuat, membuat saya merasakan cinta yang lebih dalam. Kami sering berjalan di Malioboro, bergandengan tangan tanpa takut.
Orang-orang tersenyum meski ada yang memandang sinis. Indonesia berubah perlahan, kata Rama. Saya setuju, tapi dalam hati, saya berdoa untuk generasi berikutnya. Suatu hari, kejutan datang, buku saya diterbitkan dan menjadi hits. Orang-orang membaca kisah kami, banyak yang terharu. Pesan masuk, terima kasih, kalian beri harapan. Air mata saya jatuh, merasakan kebanggaan dan kesedihan bercampur. Tapi klimaks terakhir datang ketika Rama jatuh sakit lagi, kali ini lebih serius, penyakit jantung karena stres masa lalu. Di rumah sakit, saya duduk di sisinya, memegang tangan. Jangan tinggalkan saya, bisik saya. Dia tersenyum lemah, saya tak akan pernah. Malam-malam itu penuh doa dan air mata, emosi meluap tak terkendali. Dokter bilang operasi diperlukan. Saat dia masuk ruang operasi, hati saya seperti berhenti. Saya menangis di lorong, memikirkan segala momen, pertemuan pertama, pertengkaran, pengampunan. Tuhan, selamatkan dia, doa saya. Operasi berhasil, dan Rama pulih. Saat dia bangun, mata kami bertemu, penuh cinta. Kita selamat lagi, katanya. Saya menangis bahagia, memeluknya. Kini kami hidup bahagia di Yogyakarta. Keluarga datang berkunjung, menerima kami sepenuhnya. Cinta kami menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Tapi di balik itu, saya tahu perjuangan membuat kami lebih kuat. Saya pernah berpikir cinta adalah khayalan, tapi Rama mengajarkan saya bahwa cinta sejati adalah perjuangan, pengorbanan, dan pengampunan. Di tanah Indonesia yang indah ini, kami menemukan kedamaian. Dan itu adalah akhir yang personel, penuh makna.